Bapak Ibu Kepala SD, Kepala SMP, dan SMA, Saudara-saudara yang kami hormati, singkatnya Bapak Ibu, saudara dan saudara. Pertama-tama kami sudah berpuji dan syukur kepada Tuhan karena kita tuntunan dan rahmatnya kita semua berkumpul tempat ini untuk mengikuti rapat setiap besar tahun 2020. Kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Mira Panto pada Guru dan Sahabat Mas. Misi terus kepada kedua. 1. Meningkatkan pendidikan iman
Sosialisasi Pastoral Keuskupan Atambua. 1. Slogan Keuskupan Atambua. Terima kasih, silakan bro. Dan saudara terima kasih para orang tua dan para kini kita akan memasuki masa prapaskah tahun 2020. Perlu ada persiapan yang kita harus jalani dalam persiapan prapaskah ini menuju ke kita hampir semua di sini kita diundang oleh Bapak Pastor untuk kita bisa mencermati bahan-bahan SOP yang ditegaskan dalam program ini yang akan kita laksanakan baik di sekolah, baik di lingkungan, baik lingkungan kerja atau lingkungan di mana pun. Semua dapat berjalan dengan baik apabila kita menyadari bahwa kegiatan ini sangat penting untuk diri kita dan juga kepentingan bersama kita. Karena kegiatan ini kita laksanakan demi keselamatan kita dan juga kita mengangkatkan banyak orang pada titik. Kita semua berusaha untuk berjuang mengikuti ini dengan baik supaya apa yang diharapkan oleh pihak gereja dapat terlaksana dengan baik. Walaupun ada kekurangan di sana sini, tetapi perjuangan untuk kemenangan Kristus tidak pernah loyo atau tidak pernah berubah. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan saudara kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa materi ini. Silakan tampil. Kita perlu ada sesuatu dulu yang bisa kita bagikan. Jadi tema FP yang ditawarkan, tema nasional yang ditawarkan oleh Komisi PSG KWI itu membangun pertobatan ekologis, atas pertimbangan khusus baik dari Keuskupan Atambua, kita bukan baru membangun pertobatan ekologis, tetapi terus melanjutkan proses pertobatan ekologis yang sebelumnya sudah kita mulai beberapa tahun terakhir. Dan berkenaan dengan tahun pemilu 2025, maka Keuskupan Atambua mengeluarkan tema APP pertobatan ekologis dan usia pengharapan. Tujuannya adalah untuk membantu Keuskupan Atambua merefleksikan
dan melanjutkan proses perbuatan ekologis yang terus-menerus, sekaligus sebagai jalan untuk menghayati iman dan panggilan kita sebagai isyarat pengakuan tahun Yubile 2025. Pertama, sebagai pengantar, jika kita membaca tema ini yang perbuatan ekologis dan siap pengharapan, semuanya menunjukkan bahwa kita telah melakukan dosa ekologis, sehingga kita juga perlu bertobat secara ekologis. Perbuatan ekologis karena kita telah melakukan dosa ekologis. Lalu kita bertanya, apa itu dosa ekologis? Dosa ekologis itu pola pikir dan tindakan manusia yang selama ini telah melawan dan menghancurkan lingkungan hidup, di mana kita manusia hanya melihat ciptaan lain, khususnya alam semesta, sebagai objek untuk dieksploitasi. Kita memasang diri sebagai pusat. Di sini ada istilah antropocentrisme, manusia menjadi pusat. Manusia merasa berkuasa sehingga ciptaan lain itu dijadikan objek. Di teknologi pertama kita harus menemukan Tuhan dalam segalanya, terutama dalam ciptaan alam semesta dan sesama kita. Lalu jujur, kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa saya telah melakukan dosa ekologis sampai pada puncaknya yaitu perbuatan terhadap alam. Itu gambaran dosanya. Dan berikut kita akan bahas per subtema. Jadi kita mulai dari subtema yang pertama, itu menemukan Tuhan dalam segalanya. Menemukan Tuhan dalam segalanya itu yang menjadi. Kalau kita melihat dari pandangan Yesaya, sebetulnya Nabi Yesaya mau mengingatkan manusia agar selalu mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berseru kepadanya selama Tuhan dekat. Yesaya juga mengundang kita untuk berbalik dari segala tingkah laku yang ceroboh selama ini, baik terhadap sesama manusia maupun alam, untuk berbalik kepada Allah, karena di dalam Dia ada belas kasih dan pengharapan berlimpah. Bagi Yesaya, Tuhan Allah itu bisa ditemukan di dalam wajah alam dan sesama manusia yang kita jumpai. Karena itu tidak berlebihan bila kita mengatakan bahwa Tuhan hadir dalam segala sesuatu, dan segala yang diciptakan Tuhan hadir di dalamnya, sehingga membuat kita untuk berusaha memperbaiki sikap dan tingkah laku terhadap alam ciptaan Tuhan. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam segala ciptaannya, kita akan waspada, kita akan hati-hati kalau berhubungan dengan alam semesta. Bagaimana kita memperlakukan alam semesta? Ulang, karena setiap lingkungan mungkin ada polanya sendiri-sendiri. Ada yang bawa buku langsung bagi, dan ketua KUB itu saya kira kita bisa memahami kondisi masing-masing kita. Untuk itu saya menyarankan setelah dari sini inisiatif ketua lingkungan untuk mengundang ketua KUB untuk melakukan animasi materi yang kita peroleh saat ini. Katakanlah tema tadi dosa ekologis. Barangkali kata ekologis sendiri ini, mohon maaf, tidak semua kita mengenali seperti apa ekologis itu. Dapat diumumkan lagi, karena dampaknya saya lihat gereja sudah semakin bersih, orang mulai
peduli. Dan hal ini harus diulang-ulang. Dan sekarang sudah nampak gereja ini sebagai model. Itu perlu diumumkan, sudah baik harus diumumkan, sehingga kita jaga, kita rawat, kembali ke rumah kita masing-masing dan lingkungan kita masing-masing. Perlengkapan THSDM paroki dan OMK paroki Jakarta. Itu tadi misa pertama. Misa kedua ada pemberkatan daun palem dan perarakan. Waktu Minggu tanggal 13 April tahun 2025 pukul 8 pagi.